Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemir Ramadan dan rekan-rekan saya yang bernama Irfan Indrayana dan juga Mas Haikal ingin mempresentasikan tugas satu yang sudah kami selesaikan. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan objektifnya. Nah, untuk permasalahan sendiri, perusahaan ini belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang tren penjualan tahunan. Apakah penjualannya mengalami peningkatan atau penurunan? Nah, perusahaan yang bergerak di sektor retail ini berkomitmen untuk menganalisa tren penjualan tahunan guna memahami pertumbuhan atau penurunan dalam kinerja penjualannya. Selain itu, perusahaan juga ingin peroleh wawasan yang lebih dalam mengenai total penjualan untuk setiap produk yang ditawarkan. Dengan pendekatan multidimensional yang melibatkan dimensi waktu, produk, kantor wilayah, dan divisi karyawan, analisis ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, mengoptimalkan proses bisnis, serta memastikan bahwa setiap elemen organisasi memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kinerja dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang datanya. Pertama ada fact table. Fact table ada tabel utama. Di dalam fact table juga terdapat order number sebagai primary key, lalu customer number, product code, employee number, office code sebagai virgin key. Ada di fact table ini juga ada KTI order, price is, dan total price. Lalu ada dimension table adalah tabel pendukung yang berisi atribut deskriptif dari entitas bisnis. Dalam dimension table terdapat customer dim yang dimana customer number sebagai primary key, ada juga customer last name, customer first name, city credit limit, customer address, dan phone. Lalu ada time dime yang dimana order number juga sebagai primary key, order date, ada order date, year, month, dan day di dalam table time dime. Lalu juga ada product name di dalam dimension yang product code sebagai primary key-nya. Lalu ada product name, kita in stock, buy price di dalam product name. Office name terdapat office code sebagai primary key-nya, yang di dalamnya terdapat office city, office phone, office address, state, country, postal code, territory di dalam table office name. Lalu juga ada employee name, employee number sebagai primary key juga. Lalu terdapat first name, last name, extension, email, job title, division, reports to, salary di dalam table employee name. Nah, untuk measure sendiri, measure ini akan nilai numerik dalam fact table yang digunakan untuk analisis kualitatif. Nah, terdapat KTI order, jumlah produk yang dipesan dalam suatu transaksi, price is harga per unit dari produk, total price total harga dari pesanan hasil perkalian KTI order dengan price is. Lalu juga di sini ada rancangannya, terdapat fact table yang saling berhubungan dengan dimension table tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah penjelasan dari proses ETL. Yaitu proses yang pertama adalah proses ekstraksi, yaitu adalah pengambilan data yang bersumber dari JSON, file CSV, dan juga SQL. Yang pertama adalah untuk penggunaan JSON input. Yang pertama adalah kita memilih file yang akan digunakan, setelah itu kita akan mengisi file yang akan digunakan nantinya, yaitu mengisi kolom name, path, dan type. Setelah sudah selesai, bisa klik OK, atau sebelum itu mengecek bisa klik View Raw. Kita akan coba di sini. Terus ada data dari file CSV. Kita pilih file yang akan digunakan, kita get field, akan keluar sini dan kita akan klik OK. Maka udah selesai. Yang selanjutnya adalah dari SQL. Nah, pertama ini kita akan membuat connection dulu, yaitu connection menggunakan mengisi connection type dengan MySQL, mengisi setting yang berkaitan, dan membuat connection name. Nah, jika sudah, akan muncul di sini namanya, misalnya sini ada con, dan menggunakan SQL, yaitu command-nya adalah select bintang from nama tabelnya. Setelah udah, bisa klik OK. Nah, untuk ekstraksi ada JSON, CSV, dan SQL. Selanjutnya adalah transform. Transform itu yang pertama ada select value, yang fungsinya adalah untuk
memilah kolom yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan pilihan yang select and alter. Pertama adalah untuk mendapatkan nama filternya adalah get field to select, memilih kolom yang akan digunakan dan klik OK. Selanjutnya ada stream lookup. Fungsinya itu adalah untuk menggabungkan dua data dengan sumber yang berbeda. Nah, kuncinya di sini adalah terdapat kunci referensi. Nah, sini kunci referensi yang dipakai adalah misalnya dari JSON dan employee ini ada employee number. Nah, di sini di bawahnya ini adalah kolom data yang akan digabungkan nantinya. Setelah itu juga ada kedua ada ini ya, unique row. Ini misalnya unique row asset. Fungsinya dia itu adalah untuk menghapuskan elemen duplikat. Nah, filternya ini untuk munculin dia itu klik get, targetnya klik, habis itu kita tentuin yang mana yang ada duplikat. Misalnya sini ada order name, order no, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya ada platform itu ada kalkulator. Jadi fungsi kalkulator ini untuk menghitung total price ya, yaitu merupakan perkalian dari data di kolom price is dan quantity order dan menggunakan value type number ya. Klik OK, setelah itu sudah semua transform ya. Oke, udah. Nah, yang terakhir itu adalah loading. Sebenarnya kita menggunakan ini ya, namanya tabel output. Sama juga kita harus bikin connection yang baru, mengisi connection name, type-nya, setting, dan aksesnya. Jika sudah, sebelumnya itu sebaiknya dites ya. Setelah itu baru di OK. Jadi kita tidak akan mencobanya. Setelah bikin koneksi, kita bikin target tabel. Jadi itu adalah nama tabel yang akan di SQL nantinya. Setelah itu kita get SQL. Fungsinya adalah untuk komen SQL langsung dari pentahonya dan akan disimpan di dalam database MySQL-nya. Ya sudah, baru bisa klik OK. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Baru aja yang di presentasi. Ini yang presentasi, jadi belum ada namanya desainer. Belum ada hubungan foreign key ya. Seperti ini. Jadi ini adalah semua ini adalah hasil dari tabelnya. Nah, itu untuk hasilnya adalah sesuai dengan objektif, yaitu tren penjualan tahunan yang sini bisa kita lihat. Total penjualan tertinggi itu ada pada tahun 1993 dan terendah pada tahun 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan operasi roll-up. Untuk yang pertama itu ada bagian roll-up dan ini untuk hasilnya. Jadi fluktuasi besar dalam penjualan tahunan, terdapat variasi yang sangat besar dalam total penjualan tahunan atau annual sales. Beberapa tahun memiliki angka yang sangat tinggi seperti pada tahun 1970 dan 2001. Yang kedua, beberapa tahun dengan order yang sangat sedikit. Ada tahun-tahun di mana yang terdapat satu order tetapi dengan nilai yang sangat tinggi, misalnya 1972, 1973, 1978, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa transaksi mungkin dilakukan dalam jumlah yang sangat besar per ordernya. Untuk yang ketiga, itu ada rata-rata nilai order sangat tinggi. Average order value selalu sama dengan annual sales jika hanya ada satu order dalam setahun. Namun dalam beberapa kasus memiliki seperti 1970 dan 2002 ada lebih dari satu order, sehingga nilai rata-rata order lebih masuk akal. Ini untuk hasil bagian drill down-nya. Yang pertama itu ada transaksi bulanan yang tidak konsisten. Tidak semua bulan memiliki transaksi, hanya Januari, November, dan Desember yang tercatat. Lalu hal ini menunjukkan kemungkinan ada pola tertentu, misalnya pembelian besar terjadi pada awal dan akhir tahun. Untuk yang kedua itu November memiliki penjualan tertinggi dengan nilai 315,53 triliun. November memiliki penjualan per bulanan terbesar dibandingkan bulan lainnya. Ini bisa jadi indikasi adanya pola pembelian tahunan atau event khusus yang menyebabkan lonjakan transaksi. Yang ketiga itu ada slice. Ini untuk hasil slice-nya. Yang pertama itu ada ketidakseimbangan dalam penjualan produk. Tahun 1970 Januari mencatat 724,84 triliun dengan
89.043 unit terjual. Tahun 1981 November mencatat 1.603,75 triliun dengan 47.314 unit. Tahun 1986 Januari mencatat 76,68 triliun dengan 11.303 unit. Jumlah unit terjual tidak sejalan dengan total pendapatan. Meskipun 1981 memiliki total penjualan yang lebih rendah dari 1970, jumlah unit yang terjual juga lebih sedikit, menunjukkan adanya variasi harga produk yang besar. Untuk yang ketiga itu penjualan di Januari relatif lebih tinggi. 2 dari 3 data terjadi di Januari yang bisa menunjukkan pola musiman dalam penjualannya. Yang terakhir itu ada DICE, ini untuk hasilnya. Analisis data penjualan pasta tahun 2002 pendapatan yang signifikan. Produk pasta menghasilkan sekitar 6,56 miliar dalam pendapatan penjualan pada tahun 2002. Angka ini menunjukkan pemasukan yang besar, hanya dari satu kategori produk dalam satu tahun. Yang kedua itu ada volume penjualan, total jumlah unit yang terjual adalah 1.921 unit, dengan total penjualan tersebut harga rata-rata per unit pasta sekitar 3,41 juta. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.